Iya, jadi Ibu bisa langsung mulai ya. Jadi perjuangan fisik, perhatikan. Ini adalah masih materi 2, maksud Ibu tema 2 ya, untuk materi IPS-nya ya. Nah, sekarang apa saja yang akan Ibu bahas dalam perjuangan fisik ini ya? Ya, jadi perhatikan. Ibu pertama Ibu akan menjelaskan apa itu revolusi fisik. Terus yang kedua, peristiwa pertempuran selama revolusi fisik ya. Dan yang ketiga ya, seperti biasa kita tutup dengan kuisis. Nah, perhatikan sekarang, revolusi fisik artinya ya, merupakan perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari serbuan penjajah sekutu atau Belanda melalui pertempuran atau peperangan. Jadi dalam hal ini ya, jadi Indonesia ada yang lewat diplomasi. Nah, di sini kita melalui adu fisik, dalam arti kita berperang untuk mempertahankan kemerdekaan melawan sekutu atau Belanda ya. Nah, perhatikan sekarang. Nah, jadi yang pertama, pertempuran Ambarawa ya. Pertempuran Ambarawa di sini ya, di mana perhatikan ya, terjadinya pada tanggal 12 Desember 1945 ya. Terjadinya di Ambarawa ya, dimana TKR di sini adalah Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman. Nah, jadi Ibu ulangi, pada tanggal 12 Desember 1945 terjadinya di Ambarawa, dimana pada saat waktu itu TKR adalah kepanjangan dari ya Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman. Mungkin ada yang tahu di sini, sistem perang apakah yang dipakai oleh Panglima Sudirman? Silahkan tulis di kolom chat sekarang. Ya, taktik perang apakah yang dipakai oleh Sudirman? Oke, saya tunggu jawabannya. Ya, mungkin yang lain. Kenapa Bi kok garuk-garuk? Gatal ya Bi ya? Ya. Oke, di sini Alen menjawab perang gerilya. Ya. Yang Ibu tanyakan, taktik apakah yang dipakai pada pada pertempuran di Ambarawa ini yang dilakukan oleh Kolonel Sudirman. Oke ya,
Di sini ya, sistem perang yang dipakai adalah sistem supit urang. Ya, jadi Ibu ulangi adalah sistem supit urang. Artinya ya, pengepungan rangkap dari kedua sisi. Jadi Ibu ulangi, pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga tentara sekutu benar-benar terkurung ya. Jadi ulangi ya, jadi dia pengepungannya dari dua sisi sehingga tentara sekutu itu benar-benar terkurung, di mana tentara sekutu pada waktu itu dipimpin oleh Brigadir Battle ya. Jadi mendaratnya di Semarang ya. Jenderal Battle ini mendarat di Semarang yang bertujuan pertama adalah mengurus tawanan ya. Jadi mengurus tawanan perang ya. Pada waktu itu masih tentara Jepang sebagian masih ada di Indonesia. Jadi dia melucuti senjata tentara Jepang ya, yang ada di Jawa Tengah ya. Jadi tawanan perang Belanda itu dipersenjatai sehingga Indonesia menjadi marah. Dari pertempuran Ambarawa ini ya, jadi Indonesia membayar mahal. Kenapa? Karena ada satu pahlawan yang gugur di sini. Yaitu pahlawan yang gugur dalam pertempuran Ambarawa adalah Letkol Isdiman. Ya, dari gugurnya Letkol Isdiman ini akhirnya diabadikanlah sebuah monumen, yaitu Palagan Ambarawa. Nah, jadi kalian harus tahu ya. Jadi siapa pahlawan yang gugur pada waktu pertempuran Ambarawa? Kalian harus tahu, yaitu adalah Letkol Isdiman. Kemudian dari Ambarawa Ibu pindah ke Medan area. Nah, ya, ini masih sama. Tujuan sekutu datang ke Medan ya. Oh ya, mungkin ada yang tahu Medan itu di mana sih? Coba bantu Ibu. Silahkan tulis di kolom chat. Medan di mana ya? Apa Medan ada di Bali ya? Coba silahkan tulis dulu di kolom chat biar tahu kalian daerah wilayah-wilayah Indonesia. Medan itu ada di mana? Nah, ya. Bantu Ibu. Silakan tulis di kolom chat sekarang. Oke, Clarissa menjawab. Oke, Clarissa, kayak Bunga jawabannya sama. Ya, tujuan ya sama di sini. Oke. Alen juga sama ya. Iya. Ya, jadi Medan itu ada di Sumatera Utara. Jadi tujuan dia ke Indonesia, terutama ke Medan ya, untuk mengurus tawanan perang. Namun sekutu ini dia diboncengi oleh tentara Nika ya. Nah, sekutu di Medan dipimpin oleh Brigadir Jenderal ya Ted Kelly ya pada tanggal 9 Oktober 1945. Jadi sekutu ya datang dipimpin oleh Brigadir Ted Kelly ini pada tanggal 9 Oktober 1945, dan pertempuran pertama ya, pertempuran pertama itu meletus ya. Ya, pertama meletus pada tanggal 13 Oktober. Jadi pertemuan pertama tuh dia masih pertemuan kecil ya. Jadi baru perang-perang kecil dia dari sejak 9 Oktober sampai berakhir pada tanggal 10 Desember 1945. Tapi di sini puncaknya itu adalah pada tanggal pada puncaknya itu pada tanggal 13 Oktober 1945.
Nah, perang ini, pertempuran Medan Area baru berakhir pada tanggal 10 Desember 1945 ya. Setelah pihak Nika mengajukan gencatan senjata. Jadi berakhir pada tanggal 10 Desember 1945. Maaf Ibu, 1946. Setelah pihak nikahnya mengajukan gencatan senjata. Wih, lama banget nih ya pertempurannya ya. Oke. Sekarang dari Medan Area Ibu pindah ke Bandung Lautan Api. Jadi Bandung Lautan Api ya. Di sini saya rasa kalian tahu ya. Jadi tentara sekutu datang ke Bandung. Alasan pertama sampai pecah ini adalah masih sama mengurus tawanan perang, namun masih sama diboncoinin oleh pihak nikah ya. Nah, tentara sekutu ya, bagian dari brigadir ya. Wih, Brigadir McDonald. Wih, kayak nama ini aja ya, McDonald ya. Jadi tiba di Bandung ya pada tanggal 12 Oktober 1945 ya. Jadi ulangi ya, jadi di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Nah, Bandung Lautan Api ini ya, jadi peristiwa kebakaran yang terjadi di Bandung selama 7 jam. Hal ini tujuannya adalah agar ya tentara sekutu tidak bisa menguasai Bandung. Jadi strategi ini adalah diterapkan oleh Jenderal Ahmad Nasution. Ya, strateginya ini dengan cara membakar kota Bandung agar sekutu tidak menguasai Bandung. Nah, saya rasa kalian Abdul Haris Nasution. Nah, jadi teknik strategi membakar kota Bandung ini adalah Abdul Haris Nasution ya. Jadi Bandung terjadinya kebakaran di Bandung selama 7 jam. Kalian tahu sendiri, sampai ada lagunya adalah ya Bandung Lautan Api. Mungkin kalian tahu siapa pencipta lagu Bandung Lautan Api? Mohon Ibu bantuannya. Silahkan tulis di kolom chat siapa pencipta Bandung Lautan lagu ini ya. Ya, mungkin ini. Oke, kayak Bunga menjawab. Saya pengen ini dulu ya, mungkin yang lain. Oke. Iya, semua jawabannya sama ya, baik kayak Bunga, Clarissa maupun Tudian, juga ada Jamie di sini ya. Jadi Bu, sebenarnya cowoknya ada ini ya, ada Alen, ada Jamie, ada Abi ya. Ibu cuma lupa aja, baru ingat siapa nomornya Aditya belum Ibu masukin ya. Ya, memang dia Bandung Lautan Api itu diciptakan lagunya adalah Halo Halo Bandung ya, diciptakan oleh Ismail Marzuki. Nah, Bandung Lautan Api ini ya, di sini ada salah satu pahlawan yang gugur, yaitu namanya adalah Muhammad Toha. Ya, kalau yang tadi Lekol Isdiman itu gugur di Ambarawa. Kalau di Bandung Lautan Api, di sini yang gugur adalah Muhammad Toha, ya, dan Ramdan.
Ramdan ini dengan cara meledakkan gudang senjata sekutu. Jadi dia gugur ya. Kemudian dari Bandung Lautan Api ya, ibu pindah ke pertempuran Surabaya. Nah, jadi pertempuran Surabaya dikenal dengan arek-arek Surabayanya ya. Nah ya, mungkin ada yang tahu pertempuran Surabaya terjadi di mana? Ya, tepatnya itu di mana pertempuran Surabaya, di daerah mana? Ya, mungkin silahkan bisa tulis di kolom chat ya. Oke, saya tunggu dulu jawabannya ya, biar tahu kalian di Surabaya itu terjadinya di mana. Oke. Ya, saya tunggu jawabannya. Ya, Kak Bunga menjawab. Saya tunggu dulu baru Kak Bunga. Ya, isu sama Mang Meda. Oke, yang lain boleh jawab. Jangan takut salah di sini. Oke, jadi sama jawabannya sini sama ya. Jadi bagi Bunga, Mang Meda, Jamie, ya ada Alen, ada Rian, Tudian ya, dan yang lainnya di atas yang ini. Jadi tempatnya adalah di gedung sekitar gedung internasional ya, internasion ya. Nah, di sini pertempuran dari pihak sekutu ya. Karena sekutu ini seperti biasa dibonceng oleh Nica ya. Tentara sekutu dipimpin oleh AWS Malabay ya. Pada tanggal 25 Oktober 1945. Jadi tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir AWS Malabay pada tanggal 25 Oktober 1945. Nah, kemudian pertempuran terbesar, jadi puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945 ya, yang biasa sudah kita kenal dengan Hari Pahlawan. Jadi itu puncak pertempuran terbesar, di mana dari Indonesia dipimpin oleh tokoh pemuda Indonesia yang membangkitkan semangat arek-arek Surabaya ya, yaitu adalah Bung Tomo. Nah, jadi rakyat Surabaya dia semangatnya dibangkitkan oleh Bung Tomo dengan pidatonya ya. Saya rasa kalian udah tahu nanti ya. Terjadi pertempuran, akhirnya pada pertempuran Surabaya tersebut Brigadir AWS Malabay ya, tewas dia ya. Ya, jadi dari pihak sekutu Brigadir AWS Malabay ya, dia gugur ya. Dari
Pertempuran Surabaya, kita pindah ke Bali. Nah, ya, Puputan Margarana Bali. Nah, saya rasa ini sudah kalian sebagai orang Bali udah tahu. Ya, tentara sekutu ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian negara boneka negara Indonesia Timur. Ya, jadi pada waktu itu di Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Mungkin ada yang tahu apa nama pasukan dari I Gusti Ngurah Rai? Ya. Ya, apa nama pasukan dari I Gusti Ngurah Rai? Oke, kayak bunga. Kalau baca sejarah mesti tahu ya. Ya, jadi kalau sejarah oke, itu Dian, kayak bunga maupun Mang Meda ya. Mang Meda sudah ini jawab ya. Iya. Clarissa juga menjawab di sini. Ya, nah benar ya. Jadi pasukan Ngurah Rai di sini adalah nama pasukannya adalah Ciung Wanara. Nah, jadi Ciung Wanara ya, di mana pada tanggal 18 November 1946, Letkol I Gusti Ngurah Rai menyerang Belanda. Ya. Nah, nama perang yang terjadi di Bali saya rasa kalau sudah tahu ya, yang dipimpin Gusti Ngurah Rai terkenal dengan sebutan Perang Puputan atau Perang Habis-habisan. Yaitu mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Jadi I Gusti Ngurah Rai beserta 96 anggota pasukannya gugur. Sedangkan di pihak Belanda sendiri ya sebanyak 400 tentara tewas. Ya, jadi pasukan I Gusti Ngurah Rai dia hanya 96 orang. Sedangkan dari pihak Belanda 400 tentara tewas. Nah, untuk mengenang ya peristiwa tersebut, maka didirikanlah Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa yang ada di Desa Marga yaitu Tabanan. Jadi mungkin sudah ada yang pernah ke sana ya. Jadi untuk mengenang Puputan Margarana ini dibangun sebuah tugu pahlawan, yaitu namanya adalah Taman Pujaan Bangsa yang terdapat di Desa Marga Tabanan. Nah, dari Bali ya, kemudian ibu pindah ke Serangan Umum 1 Maret. Ya, kenapa kok Serangan Umum 1 Maret? Ya, karena terjadinya adalah pada tanggal 1 Maret 1949. Serangan Umum 1 Maret ini dipimpin sendiri oleh Letkol Soeharto. Saya rasa kalian sudah tahu siapa Letkol Soeharto ya. Jadi Soeharto ini akhirnya dia yang menjadi presiden kedua di Indonesia setelah Soekarno ya. Serangan Umum 1 Maret ini bertujuan menunjukkan kepada dunia bahwa RI masih kuat untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya. Jadi bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa RI masih kuat untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah,
ibu kota ya pada waktu itu sudah diduduki oleh Belanda. Nah, akhirnya dengan persetujuan pada waktu itu Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, jadi pada waktu itu TNI berhasil menduduki Yogyakarta dengan persetujuan ya kepala daerah waktu itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya pada malam hari dengan jumlah pasukan yang kecil ya. Jadi tepat pukul 06.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi tanda jam malam terakhir, serangan umum dilancarkan ke segala penjuru kota. Jadi peristiwanya mendadak, Belanda tidak sempat ini ya, tidak menduga ada serangan mendadak seperti itu. Akhirnya TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar dari Yogyakarta. Jadi ceritanya Belanda waktu itu sudah menduduki Jogja ya. Jadi kita membuktikan kalau Indonesia itu masih kuat dengan izin dari Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kita mengadakan serangan ya. Jadi tepat pukul 6.00 waktu sirine tanda jam malam telah berakhir, kita mengadakan serangan ke segala penjuru kota. Akhirnya Belanda di luar dugaan kan kaget. Belanda berhasil kita pukul mundur keluar dari Yogyakarta. Nah, jadi Indonesia kita kuncinya hanya satu ya sebenarnya, kita harus ada persatuan untuk selalu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang ya perhatikan. Nah, menurut kalian ibu ada tokoh nih ya, tokoh siapakah yang kalian lihat di layar kalian ya? Saya tunggu jawabannya di kolom chat sekarang. Ya, saya tunggu jawabannya. Ya, saya tunggu jawabannya. Ayo, gambarnya siapa itu ya? Masa kalian gambar pahlawan nggak hafal? Gambar artis Korea kalian hafal? Ibu nggak tahu loh artis Korea ya. Oke, Mang Weda sudah menjawab nomor 1. Ya. Ya, semuanya baru nomor 1. Bang Weda udah nomor 2 ya. Oke. Bang Weda udah nomor 2. Ya, tolong jadi kalian harus tahu bagaimana cara kita menghormati jasa pahlawan. Kalian sekarang pada zaman reformasi ini tidak perlu angkat senjata lagi. Selain belajar, yang perlu kalian tahu untuk mengenang para pahlawan adalah yaitu selain melanjutkan cita-cita pahlawan, yaitu meneruskan pembangunan ini dengan cara belajar. Kalian harus dengan mengenal nama-nama pahlawan. Jadi jangan anak-anak sekarang kan tidak. Nah,
nama artis Korea kalian tahu? Woi, jadi harus tahu itu. Iya, sini Jimmy sudah menjawab, Bunga juga menjawab, sudah nomor 2 ya. Jadi harus tahu cerita pahlawan tuh seperti apa ya, seru loh ceritanya ya. Jadi jangan aja, mohon maaf aja ya, bukan ibu ini ya. Jadi jangan hanya drama-drama Korea kalian lihat ya, atau drama-drama apa. Jadi cerita-cerita pahlawan itu penting. Karena sebagai generasi pemuda biar tahu, oh begini loh susahnya untuk biar Indonesia bisa merdeka gitu ya. Oke, baru nomor 2 rata-rata ya. Saya tunggu dulu ya. Ya, Rian baru nomor 1. Tudian masih nomor 2 ya. Bunga udah nomor 3 ya. Oke, saya tunggu. Jangan takut salah di sini ya. Oke, Bunga sudah nomor 4 ya. Siapa lagi nama pahlawan? Kok bingung saya ya. Iya, orang-orang yang telah berjasa, bapak-bapak kita ini. Oke, Bunga sudah nomor 5 ya. Bunga sudah nomor 5 ya. Kita tunggu dulu. Clarissa juga udah nomor 5 ya. Mungkin Mang Meda mau nutup. Tudian sudah nomor 5. Oke, saya bahas ya. Nomor 1 saya rasa kalian udah tahu ya. Itu adalah Lekol Soeharto ya. Dimana dia dalam peristiwa ya. Jadi dalam peristiwa serangan umum 1 Maret ya. Jadi ini Soeharto ya. Nah, nomor 2 tadi banyak yang salah. Siapakah nomor 2? Nomor 2 itu adalah Bung Tomo. Nah, jadi dalam pertempuran pertempuran Surabaya. Nah, Bung Tomo ya. Terus nomor 3 saya rasa kalian udah nggak asing lagi, semuanya benar. Itu adalah siapa namanya? Sudirman ya. Jadi Sudirman dia dalam pertempuran Ambarawa ya. Nah, nomor 4 nih pahlawan dari Bali, saya rasa Ngurah Rai ya. Dalam Puputan Margarana ya, Gusti Ngurah Rai. Ya, Gusti Ngurah Rai. Nah, yang terakhir nomor 5 saya rasa ini adalah ya, jadi Abdul Haris Nasution dalam pertempuran dia yang taktik dalam pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, jadi Bandung terjadi kebakaran hebat selama 7 jam. Nah, jadi inilah tokoh-tokoh perjuangan. Jadi kalian harus tahu. Jadi seperti tadi di Ambarawa yang gugur itu adalah Lekol Isdiman ya. Dalam Bandung Lautan Api itu adalah yang gugur itu adalah dari pihak Indonesia, itu adalah Muhammad Toha dan Ramdan. Nah, sedangkan dari sekutu yang gugur pada peristiwa Surabaya itu adalah AWS Malabia. Oke, sebentar lagi Ibu akan share kode kuisisnya. Kuisisnya ada 10 ya, gampang-gampang kuisnya ya. Jadi masih seputaran pertempuran ya.
Terima kasih kalian sudah ini ya, dengan setia selalu ikut virtual class. Kenapa? Karena materi-materi yang Ibu virtual class kan Ibu tidak ambil dalam offline-nya.